yang lalu berjumlah Rp21.356.000. Kemudian infak sholat Jumat pada Jumat kemarin berdapat Rp4.438.000 sehingga semua berjumlah Rp25.794.000. Adapun pengeluaran sejumlah Rp4.338.000 sehingga seluruh terima kasih masjid sampai pada hari ini berjumlah Rp21.456.000. Jazakallah khairan. Demikian ada makasih masjid Al-Ikhlas Kata Daya sampai pada salam Tuhan ini kami sampaikan. Untuk selanjutnya sebelum sholat Jumat pada siang yang kita mulai kepada seluruh jamaah yang di belakang yang melihat sholat di depan masih kosong, mohon kami harap untuk diikuti terlebih dahulu. Kemudian bagi jamaah yang telah komunikasi untuk tidak lupa minal afi terlebih dahulu. Selamat berlangsung ibadah sholat Jumat pada siang hari ini. Baiklah, karena waktu sudah masuk untuk sholat Jumat akan segera kita mulai. Kepada Bapak Ustaz Haji Said dan Sarjana Agama maupun Bapak Fadzlul Kapitan Sastra Pendidikan dipersilakan. Sekian, terima kasih atas perhatiannya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Innal hamdalillah alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa wa taqun ya ulil albab. Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu sanata wa khaliqin nas bi khuluqin hasan. Jemaat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama dan yang paling utama marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan kenikmatan yang luar biasa kepada kita. Kita masih hidup di dunia ini, bisa beramal ibadah, bisa melakukan hal-hal yang baik untuk bekal kita semua. Karena tidak ada yang tahu sampai kapan kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala sendiri yang mengetahuinya. Salat dan salam semoga senantiasa Allah Subhanahu wa taala limpahkan pada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat serta umatnya yang senantiasa taat terhadap perintah-perintahnya. Jemaat yang dimuliakan oleh Allah, saya mengajak pada diri saya sendiri dan kepada para jamaah, marilah kita berusaha menggunakan waktu yang masih Allah berikan kepada kita untuk beramal soleh, untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan, asalkan hal tersebut yang tidak dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Semua yang kita laksanakan di dunia ini sebagai bekal kita semua menuju alam setelah alam dunia ini, sebagai bekal untuk mendapatkan kebahagiaan di alam kubur dan di alam akhirat kelak. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, ada dua hal yang ingin saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama, pada saat ini saudara-saudara kita di seluruh dunia, saudara muslim yang dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, dan sebagian besar berangkat ke Madinah dan yang kloter gelombang 2 langsung Mekah. Mereka berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima, secara hakikat
memang dipanggil oleh Allah. Tanpa panggilan Allah seperti apapun usahanya tidak sampai sana. Tetapi kita manusia diwajibkan oleh Allah SWT untuk berikhtiar, berusaha supaya apa yang kita inginkan terlaksana. Maka dari itu saya mengajak kepada para jamaah yang belum melaksanakan ibadah haji, monggo berusahalah, berikhtiarlah yang maksimal, minimal memiliki niat yang kuat untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Tahun ini jamaah haji yang istilahnya menjadi ikon jamaah khususnya di Indonesia itu seorang nenek Jumaria dari Makassar, dari Sulawesi, yang secara lahiriah beliau itu bukanlah orang yang kaya. Beliau menabung selama 20 tahun. Uangnya ditaruh di dalam ember. Hidupnya bisa dikatakan sangatlah sederhana. Mengapa beliau sampai sebegitunya melaksanakan niatnya haji? Ketika ditanya, beliau mengatakan karena diberi pesan oleh orang tuanya, kalau memiliki uang berhajilah. Jamaah yang dilakukan oleh Allah. Jadi monggo yang keadaannya jauh lebih baik dibanding nenek Jumaria, monggo menabunglah untuk bisa melaksanakan ibadah haji. Jangan terlalu difikirkan kalau misalnya di Jogja menabung sekarang, daftar sekarang, berangkatnya 28 tahun lagi, itu urusannya Allah. Kalau Allah masih mengizinkan umur kita sampai, alhamdulillah. Kalau tidak, asalkan sudah mendaftar, insya Allah qadarullah misalnya tidak bisa melaksanakan ibadah haji karena sudah menghadap Allah, insya Allah di hadapan Allah itu sudah tercatat melaksanakannya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Yang kedua, insya Allah 12 hari lagi kita umat Islam akan melaksanakan ibadah kurban. Harapan kita insya Allah Idul Adha yang akan datang. Kalau Muhammadiyah sudah menentukan hari Rabu tanggal 27 Mei, insya Allah pemerintah juga nanti sama. Semoga Idul kurbannya sama. Allah berfirman di dalam surat Al-Kautsar, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya kami telah memberikan nikmat yang banyak kepadamu, maka sholatlah karena Tuhanmu dan berkurbanlah. Sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus dari rahmat Allah. Jemaah yang dimuliakan Allah, di dalam surat ini Allah memberitahukan kepada kita bahwa Allah telah memberikan nikmat yang sangat banyak kepada kita. Kita dengan cara apapun, dengan alat apapun, tidak bisa menghitung nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Apabila engkau menghitung nikmatku, pasti tidak bisa menghitungnya. Nikmat Allah sangatlah banyak. Yang kedua, kita diperintahkan untuk
artinya berkorban. Berkorban itu dulu dicontohkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Korban kita saat ini dengan yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam sangatlah berbeda pengorbanannya. Nabi Ibrahim alaihissalam sudah menikah lama, umurnya sudah lanjut, belum diberi keturunan. Setelah diberi keturunan, oleh Allah diperintahkan untuk mengorbankan putranya yaitu Ismail. Tetapi Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail, panutan kita yang begitu soleh, tetap melaksanakan perintah Allah itu, walaupun akhirnya diganti dengan seekor domba. Kalau kita oleh Allah tidak diperintahkan untuk menyembelih anak kita, tetapi diperintah untuk menyembelih seekor domba atau isinya sapi untuk 7 keluarga. Jadi monggo yang belum berkorban ini kalau bisa berkorban. Mohon maaf, ada orang yang mengatakan ada atau banyak orang yang uangnya banyak untuk membeli mobil saja, bukan mobil yang katakanlah murah, tetapi mobil yang mewah, mobil yang mahal. Bisa membeli mobil yang mahal, tetapi membeli seekor kambing atau domba katakanlah seharga 3 juta itu tidak bisa. Itu di sana itu banyak. Jadi mohon maaf, monggo yang tahun ini belum begitu berniat untuk berkorban, ini masih ada waktu 12 hari. Carilah katakan misalnya kambing yang tidak begitu mahal, tidak masalah, bahkan tidak harus jantan, betina pun tidak masalah, tetapi dicari yang istilahnya majil, harganya lebih murah. Jadi jemaah yang dimulakan Allah, karena ini perintah Allah di dalam surat Al-Kautsar itu misalnya kelanjutan dari perintah sholat. Setelah kita diperintahkan untuk sholat, Allah memerintahkan untuk berkorban. Monggo berkorbanlah. Kalau kita mengikuti istilahnya ingin uangnya banyak terus besok, kita tidak tahu umur kita sampai kapan. Selagi ada, misalnya kita sisihkan berniat untuk berkorbanlah. Insya Allah nanti Allah akan menggantinya dengan yang jauh lebih baik. Yang terakhir dalam surat Al-Kautsar yang terakhir, inna syani'aka huwal abtar, sesungguhnya orang yang membencimu dialah orang yang terputus. Siapapun yang membenci Nabi Muhammad SAW dan membenci ajaran-ajarannya, dia terputus dari rahmat Allah. Semoga kita semua tidak seperti itu. Walaupun kita belum bisa melaksanakan perintah Allah, belum bisa melaksanakan ajaran dari Nabi Muhammad SAW, jangan sampai hati kita itu menolak ajaran itu dengan mengatakan itu bukan ajaran Islam. Jangan sampai seperti itu. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, sekian khutbah pada siang hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan kita dan kita dimudahkan untuk, bagi yang belum melaksanakan ibadah haji, dimudahkan untuk bisa menabung, mendaftar dan melaksanakannya, serta tidak bisa berkorban kalau bisa setiap tahun. Semoga Allah menerima amal ibadah kita dan akhir hayat kita husnul khotimah. Amin. Barakallahu li wa lakum. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsalallahu rasulahu bil huda wa dinil haq lidhurahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. يا رحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم إنا نسألك رزقا طيبا وعلما نافعا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.